kan bicara salat ya. Miratnya orang mukmin itu kan salat ya. Coba dijabarkan ini Guru Cahyo. Ini Guru Ndoro Putri ini jadi apa? Jadi pertanyaan besar sama dia mungkin nih ya. Tema ini udah 3 kali ditulis tapi nggak ada yang bahas gitu. Coba dibahas Guru Cahyo. Wajib hukumnya Isra Mi'raj gitu kan. Ini Isra Mi'raj itu ya, Isra Mi'raj itu apa itu Isra Mi'raj itu gitu. Jadi Isra begini adalah perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya secara Coba ditarik ke dari tadi kita kan sudah bicara tentang diri ya, dan mengenal diri gitu ya. Isra. Coba kita mulai dari situ. Kita mulai dari situ karena kalau diulang lagi nanti panjang gitu loh. Ya, ini kan implementasinya kita pakai dasar gitu loh. Nah, masalahnya Ndoro Putri tadi kan udah ngomong jiwa dia. Jadi jiwa itulah yang Isra Mi'raj gitu kan. Bukan jiwa aja. Isra ini adalah perjalanan daripada yang disebut dengan ubudiyah tadi. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kan perjalanannya. Berarti di sini kita mendisiplinkan bagaimana tatkala ibadah sholat itu tadi khosi. Nah, Masjidil Haram itu adalah keramaian daripada otak kita ini. Nah, Masjidil Aqsa adalah kesucian daripada hati kita untuk mengingat kepada Allah. Makanya disebut as-sholatu mi'rajul mu'minin. Tetapi kalau itu tidak diisrokan dulu, tidak bisa mencapai kepada as-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, as-sholah inilah yang disebut dengan Isra. Pembersihan diri. Gitu loh. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yaitu mengheningkan daripada seluruh panca indera kita hanya menuju kepada satu kesucian daripada Zat yang Maha Kuasa. Makanya qad aflaqal mu'minun, beruntung bagi orang-orang yang mukmin. Iya. Sholatu yughasiun kan gitu. Tatkala menjalankan sholat dengan khusyuk. Ini saudaraku, Cahyo sedikit karena subhanallazi asra bi abdi. Ini kan kata-kata abdi. Nah, di sini kan yang berjalan ini hamba. Hamba Allah adalah Rasulullah kan? Abdi di sini berarti kan pengabdian, Pak. Nah, pengabdian utama kita adalah sholat gitu loh kepada Allah. Maksud pertanyaan Pak Rohman itu abdi yang dimaksud sosok mungkin. Iya, sosok. Lah kita sosok apa bukan? Nah, abdi di situ adalah sebagai hamba. Terusan Guru Cahyo, setelah kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tadi, itu adalah pencapaian tentang sudah bisa membersihkan jiwa gitu. Setelah itu ke atasnya gimana? Itu belum ke jiwa. Jadi Isra ini larinya kepada kolbun. Sedangkan jiwa itu di dalamnya kolbu. Kolbun salim. Sepakat. Jiwa di dalam kalbun sepakat. Lah, iya. Lanjut. Lah yang mi'raj inilah yang disebut dengan jiwa itu tadi. Caranya. Itu tadi meniadakan segala suatu bentuk daripada fungsi panca indera untuk merekam daripada pergerakan duniawi dan manusiawi. Mi'rajnya seperti itu. Jadi meniadakan segala bentuk. Coba diulangi lagi keterangannya Guru Cahyo. Coba diulangi lagi keterangan dari awal tadi. Gimana bunyinya? Meniadakan segala bentuk fungsi panca indera dalam diri kita. Jadi mata tidak bisa melihat, kuping tidak bisa mendengar, mulut tidak bisa bicara, hidung tidak bisa bernapas, ya toh? Itu di dalam jasmani ya. Perasa tidak bisa merasakan, nah. Ya, itu di dalam jasmani kan? Di dalam jasmani. Nah, sekarang rasa itu jasmani apa enggak? Oh, gitu ya. Kak Cahyo, Ini mohon maaf Kak Cahyo. Kak Cahyo, saya mohon maaf kalau di satu ketika kita melenyapkan diri kita antara jasmani dan rohani kan, maksud langsung kepada intinya yang membawa kita sampai terangkat itu kira-kira siapa dia itu Kak Cahyo? Gitu. Nah, Bang Muhammad, Bang Muhammad, hati-hati lo, jatuhnya sakit lo Bang Muhammad. Di sini ada kata suci mengatakan ukhruj minal ajsad, ya dah? Keluar daripada jasmaniah kita. Minal
nafsin. Jadi keluar daripada jasad kita menuju kepada nafsu. Ya. Ukhruj minal nafsin ila qalbi. Keluar daripada nafsu diri kita menuju hati. Qalbi itu tadi. Ukhruj minal qalbi ila sir. Lah, sir inilah yang disebut dengan jiwa. Kalau dalam bahasa tasawufnya ya. Ilmu tarekatnya itu. Tetapi di dalam sir ila nur. Keluar daripada sir menuju kepada cahaya. Ukhruj minal nur illallah. Siapa yang membawa? Allah yang ada dalam diri kita, yaitu hidup kita sendiri. Tatkala 40 hari ketika ditiupkan alastu birbikum, itulah yang membawa ke sana. Maka ada falsafah mengatakan lebur badan dadi nyawa, lebur nyawa dadi sukma, lebur sukma dadi rasa, lebur roh rasa jadi sajatining manusia. Sajatining manusia inilah hidup kita. Manunggaling kaulo Gusti. Siapa yang membawa? Allah itu sendiri. Allah yang ada dalam diri, yaitu hidup kita. Mohon maaf Kak Cayo, iya benar. Tetapi Allah yang ada di dalam diri kita yang bisa membawa itu bisa diperjelaskan. Kan ruh toh. Rahasia untuk hidup tadi alastu birabbikum 40 hari ketiga tadi. Ini sahabat Muhammad ini menjebak ini. Mantap. Oh, Enggak. Ini dalam pengisian ini sharing sisinya. dari Iya. kita. Bang Muhammad, Bang Muhammad ini hijrah orangnya. Lagi hijrah. Itu ada roh, 2 ada rasa, 3 ada sukma, 4 ada yang namanya jiwa, 5 ada nyawa, 6 ada raga, dan 7 ada diri. Diri implementasinya adalah jasmaniah kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Raga implementasinya adalah daripada organ dalam kita. Nyawa yang disebut 4 unsur, yaitu nafsu, alwamah, amarah, supiyah, api, tanah, air, angin. Nah gitu. Jiwa Iya. adalah motorik daripada pergerakan, semuanya kumpul jadi satu. Di dalam satu kesatuan. Mantap ini bahasanya motorik ya. Mantap. Gerak daripada segala sesuatu, hal itu jiwa. Siap. Antara jasmaniah dan ruhaniah. Motorik itu dalam istilah kedokteran itu yang kalau kembali itu sensorik yang menuju. Jadi kalau misalnya yang dari otak keluar namanya motorik. Itu artinya istilah. Jadi kalau kembali namanya sensorik. Kalau kembali sensorik, Paraman. Ya, istilah kedokteran itu dia pakai Bung Cahyo. Motor itu penggerak, maksudnya penggerak gitu. Iya, Penggerak. Berarti Kak Cayo yang menghidupkan ampa elemen kayak tadi yang dijelaskan Nyawa. itu Itu nyawa. masih ada yang iya. Itu nyawa namanya. Iya, nyawa. Benar. Terus apa lagi? Kalau di dalam Mama sir dengan bertanya terus ya. dirasakan. Coba weh. Guru Cahyo, ini keterangan dari saya ya. Nggak tahu gitu ya. Oh ya monggo itu menggung. Nah, ini Bang Raju, itu menggung mulai ini. Ini apa? Kembalikan perfect. Ya pengetahuan saya lah ya. Bagi saya, ya manusia itu adalah jasad, ya nyawa, roh, penglihatan, pendengaran, dan hati gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara mi'raj gitu ya, naik gitu ya, maka kita mengetahui bahwasannya nyawa itu terminalnya di ujung tulang punggung itu ya sahabat Tulang sulbi. sulbi. Jadi nyawa itu di situ terminalnya, di situ pusatnya gitu. Kalau roh pusatnya di jantung. Jadi nyawa itu terminalnya, itu kalau secara ilmu meditasi atau ilmu cakra memang di situ. Ini bukan ilmu cakra ini ilmu Islam ini. Ilmu Islam ya. Loh, kalau ilmu Islam itu kan sulbi. Iya sulbi. Bang Raju, itu menggung kalau bersanding dengan Dora Putri pembahasan nggak sama seperti waktu Ijum besar tadi ya. Mau lanjut. Jadi saya lanjut ya. Tapi tunggu Sulbi sebentar. itu bukan di tulang ekor loh, saudaraku.
Sebentar Guru Cahyo, ada orang melanja sebentar. Oh iya. Kalau kita sekarang orang umum itu bilangnya kalau sulbi itu ada di tulangnya, korespondennya bukan di situ. Ya, betul. Itu kan secara mohon ilmu maaf. meditasi. Kayak mohon maaf Kak Cahyo, tadinya kan Allah kan Kak Cahyo mengatakan adalah Allah di dalam diri kita kan. Iya. Tetapi secara menuju kepada yang sebenarnya itu kan Allah itu bukan cuma sebatas namanya Allah. Allah itu kan ingin dikenal. Itu yang menimbulkan pertanyaan lagi. Mohon maaf ini. Bisa diperjelaskan? Allah pengen dikenal maksudnya bagaimana? Kan Mau contoh ke- begini. Dia mau Kewujud yang sebenarnya. Agar kita jadi terangkat gini, di waktu. mau kenyataannya, mau Daripada- kenyataannya. Jadi daripada dat laisa kami selisaiun atau satu nukta suci, dia memecah menjadi dua menjadi Allah dan Muhammad, ya. Dan Allah dan Muhammad ini memecah diri lagi menjadi Nurullah dan Nur Muhammad. Seperti itu. Iya, terima kasih Kak Cahyo. Coba Guru Cahyo, saya coba ulangi keterangannya. Ini sepengetahuan saya ya. Jadi manusia itu jasad, badan tubuh lah ya, jasmani Nah, gitu. Setelah itu nyawa. ya itu manusia Nyawa. bener, nggak nolak, saya itu memang manusia memang seperti itu. Tapi kalau diri ceritanya beda. Tunggu dulu, ini keterangannya mirat kan. Ini cerita mirat ini. Ya, Jadi Mirat nyawa tapi itu. apa tadi? Sebentar sabar Alma, nanti di ini ya, boleh ditanya boleh. Jadi nyawa itu sumber kehidupan gitu ya, sumber kehidupan badan tubuh manusia gitu. Jadi dia itu terminalnya atau pusatnya itu di ujung tulang punggung itu, di bawah itu. Saya nggak paham apa namanya itu. Itu yang tahu itu Pak Rahmat itu orang kedokteran. Itulah Pak Rahmat. Disitulah pusatnya. Kejawabannya begitu. Setelah itu roh ya. Bukan secara lahir ya. Bukan secara lahir. Tulang ekor. Setelah itu roh ya. Roh ini pusatnya di tangkai jantung. Di tangkai jantung gitu. Di bawah susu, di bawah susu kiri. Ya, setelah itu apa? Setelah itu pendengaran, penglihatan dan hati. Ini pusatnya di kepala gitu. Sekarang saya menerangkan tentang mi'raj ya. Akan terjadi mi'raj apabila gitu. Apabila roh yang di tangkai jantung itu naik ke kepala. Jadi dia berpusat ke kepala gitu. Apabila roh naik ke kepala, maka nyawa mengikut naik ke jantung. Nah setelah itu apa? Setelah roh bersatu dengan penglihatan, pendengaran dan hati, namanya jiwa. Setelah itu apa? Jiwa ini mesti naik ke atas. Coba naikkan ke atas sejengkal dari kepala itu, maka otomatis itu nyawa sampai ke kerongkongan. Kalau dinaikkan lagi jiwa itu ke atas, maka nyawa itu dia sampai ke kepala. Apabila nyawa itu sampai di kepala, maka dia menggantikan semua fungsi roh, penglihatan, pendengaran, dan hati. Maka jiwa itu lepas.